Halo teman-teman Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan bercerita mengenai dunia digital. Dunia yang sudah mengubah hidup kita. Kita menikmatinya secara sehari-hari. Zaman dulu, orang kalau mau dengar musik pakai piringan hitam. Sebelum itu malah gramofon. Dari piringan hitam kemudian muncul kaset. Dari kaset kemudian bergerak menjadi CD. Dan kemudian kita sekarang menikmati yang namanya musik digital. Kita bisa mendengar di mana saja. Saya bisa bayangkan anak saya itu nggak akan pernah ngerti benda yang namanya kaset. Sama seperti itu juga. Kita juga menonton film. Kalau zaman dulu, zaman orang tua saya, orang hanya bisa nonton film itu kalau nggak di TV ya di bioskop. Tapi kemudian kita mengenal yang namanya CD, video CD, kemudian juga mengenal DVD, Blu-ray, dan seterusnya. Sekarang kita bisa malah nonton Netflix misalnya. Jadi kita bisa melihat bahwa di sekitar kita ada perubahan yang sangat radikal mengenai bagaimana kita menikmati hiburan, bagaimana kita berinteraksi. Kalau misalnya perubahan ini ada di sekitar kita terkait dengan bagaimana kita menikmati waktu senggang kita, menjadi pertanyaan besar. Bagaimana kerja kita? Apakah digital akan mengubah cara kerja kita? Nah, ini yang kita akan cari. Perubahan digital bisa sangat terasa pada beberapa sektor. Contoh begini, dulu kalau kita mau pergi jalan-jalan, memesan pesawat, tiket kereta api, atau hotel, kita mengandalkan travel agent. Kita telepon, kemudian kita bicara dengan mereka. Tapi kita lihat bahwa ke depan ini dan mulai akan seterusnya, orang akan lebih banyak berinteraksi menggunakan smartphone. Ada Traveloka misalnya, yang dimana kita bisa memesan kapan saja, hotel di mana saja, moda transportasi apa saja, seketika. Mau ganti tengah malam juga bisa. Tidak ada lagi yang namanya travel agent yang perlu kita hubungi. Jadi istilahnya travel agent sudah menjadi digital dan terbuka 24 jam, kapan saja, dari mana saja. Tentu kadang-kadang kita juga berpikir, nasibnya travel agent seperti gimana jadinya? Tentu itu gambaran bagaimana kalau kita tidak bersiap, maka konsekuensi dari teknologi digital bisa sangat suram. Tetapi kembali lagi, bukan cuman bicara mengenai suramnya, kita juga punya profesi yang dari dulu malah masa depannya suram. Ojek, tukang ojek, itu ada duduk di pangkalan, dan mungkin teman-teman tidak sadar bahwa ojek pangkalan itu menghabiskan waktu 90% hanya untuk menunggu. Sangat tidak efisien, mereka menghabiskan waktu, tidak konstruktif. Tetapi kemudian muncul teknologi baru, Gojek misalnya, aplikasi di mana seorang supir Gojek bisa mendatangi konsumen, melayani, dan bukan cuma mengantar orang dari satu titik ke titik lain, tetapi juga mengantarkan barang, mengantarkan makanan, mengantarkan dokumen, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwa teknologi digital bukan cuma menghapus beberapa pekerjaan, tetapi juga punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas beberapa pekerjaan. Ini yang tentu menjadi menarik dari berkembangnya teknologi digital. Tadi bicara soal bepergian, kemudian bagaimana ojek itu bisa menjadi profesi yang sangat berubah. Tapi kita juga melihat bahwa sekarang orang belanja online, membayarnya lebih murah, lebih mudah lagi, cepat sampai. Belanja dari mana saja sampai barangnya diterima di rumah, dan bisa dari manapun di seluruh dunia ataupun seluruh Indonesia. Nah, tentu jadi pertanyaan, kalau bayarnya sudah mudah, cepat, apa sih yang membuat perbedaan itu? Yang kita perlu sadari bahwa ternyata sektor keuangan pun bergerak menuju digital. Dulu zaman saya masih mahasiswa, adalah masa pertama kali diperkenalkannya ATM di Indonesia. Dulu seneng banget punya kartu ATM. Kenapa? Karena sama seperti kita semua saat ini, nggak ada yang mau ngantri di depan kasir. Ngantri lama, nggak tahu mesti ngapain, hanya untuk menyerahkan slip, kemudian terima uang. Dengan ATM, kita bisa memindahkan ngantri di depan kasir menjadi ngantri di depan ATM, yang tentu lebih pendek. Nah, ini juga yang menjadi arah ke masa depan. Bank BCA misalnya contohnya, dulunya sering diplesetin sebagai bank capek antri. Kenapa? Karena bank itu sedemikian populernya sehingga tadi tellernya atau kasirnya panjangnya minta ampun. Tetapi BCA menggunakan teknologi untuk bergerak maju.
bank yang dengan pertama kali menggelar ATM di mana-mana sehingga antrian tadinya di depan kasir bergeser menjadi antrian di depan mesin ATM. Masih panjang? Ya, masih panjang. Karena apa? Kemudian BCA pun melakukan reformasi, mulai masuk ke internet banking. Jadi kalau zaman dulu orang melakukan transaksinya menggunakan internet pakai komputer. Antrian yang dulunya ada di depan kasir menjadi lebih pendek dan semakin pendek. Antrian di depan ATM pun semakin pendek. Dari internet yang dulunya di komputer, sekarang berubah lebih ekstrim lagi di handphone. Jadi boleh dikatakan orang tuh sekarang akan bertransaksi hanya punya satu antrian, yaitu apa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan apps di tempat dari manapun, mereka bisa melakukan transaksi keuangan manapun. Jadi sungguh luar biasa revolusi yang terjadi berkat teknologi digital di sektor keuangan. Tentu nanti kita akan melihat bagaimana dengan sektor kita, pasar modal Indonesia. Bagaimana pasar modal Indonesia berubah? Zaman dulu, kalau orang bertransaksi saham, itu biasanya menyampaikan order kepada para sales dan juga trader di floor, pialang, yang bentuknya seperti arena gladiator. Jadi yang namanya trader itu ngumpul di tengah dan mereka bergerak dari satu papan ke papan yang lain. Semuanya pakai tulisan, pakai spidol merah sama spidol biru. Spidol merah untuk order jual, spidol biru untuk order beli. Dan karena masih sangat manual ya, jadi order atau pesanan itu harus secara fisikal. Jadi ceritanya zaman dulu kalau misalnya seorang broker itu akan menerima pesanan atau memenuhi suatu pesanan, mereka harus lari secepat-cepatnya ke satu papan di mana papan tersebut ada tulisan. Apakah itu mungkin saham Bata, Unilever, Semen Cibinong atau yang lain. Kemudian sikut-sikutan untuk bisa menulis di papan tersebut. Yang terjadi adalah tentu yang bisa menang yang badannya besar atau sekalian yang kecil. Kenapa? Yang badannya besar bisa menyingkirkan yang kiri kanan. Tapi badan kecil bisa nyelip-nyelip. Nah, jadi kita bisa bayangkan dulu pasar modal Indonesia, bursa itu seperti itu. Tetapi kemudian berubah. Sekitar tahun 1990-an sudah mulai dikenal dengan nama JAKS. Ya, jadi ketimbang orang sikut-sikutan kemudian berdesak-desakan, maka order atau pesanan untuk pembelian atau penjualan saham dilakukan dengan cara terminal komputer. Jadi adu ketik dimasukkan lewat ketikan di terminal komputer. Pada keadaan itu bukan lagi yang badannya besar, badannya kecil yang menjadi unggulan, tetapi siapa yang bisa ngetik paling cepat dengan kesalahan paling sedikit. Dan tentu apakah ada manfaatnya? Tentu ada manfaatnya, lebih efisien ya, kemudian nggak lagi desak-desakan. Tetapi kita juga melihat bahwa gedung Bursa Efek Indonesia pada waktu itu, Bursa Efek Jakarta ya, itu jadi selalu disesaki orang, para trader yang di depan bekerja di depan terminal komputer. Ratusan jumlahnya. Dari peristiwa tersebut mulai ada evolusi berikutnya, disebut sebagai remote trading, di mana pesanan tidak lagi harus ada di gedung fisik Bursa Efek Indonesia. Jadi menggunakan fiber optik menyebar ke masing-masing kantor anggota bursa. Pesanan bisa diketikkan dari sana. Dengan cara seperti itu, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta pada waktu itu menghemat luar biasa banyak untuk ruang, sewa ruang, dan maintenance. Dari order yang diketikkan dari masing-masing tempat, tentu kualitas order, kualitas pesanan akan lebih baik, lebih presisi, dan kemudian kita melihat bahwa ada perkembangan berikutnya di mana mesin sudah mulai ikut pegang peranan dalam menentukan atau order beli atau order jual. Nah, dari evolusi tersebutlah kemudian berkembang lebih lanjut lagi ketika masing-masing anggota bursa mulai membuka jasa online transaction. Bisa membeli, bisa menjual, bisa melihat harga, bisa memperhatikan balance keuangan hanya dari smartphone. Dari manapun, di seluruh dunia, kapanpun, sejauh tersambung dengan internet. Jadi sungguh luar biasa revolusi yang terjadi, dan itu akan terus berlangsung ke depannya. Zaman dulu, tadi saya sebutkan mengenai broker yang semula badan besar, badan kecil, ngetik cepat, sekarang mulai menghilang.
mulai tergantikan oleh mesin. Dan dapat dipastikan ke depannya tidak ada tempat bagi broker, sehingga perlu retraining. Mereka perlu mengambil profesi baru, cara kerja baru, cara berpikir baru. Jadi kita bisa melihat bahwa di pasar modal Indonesia pun ada profesi yang punah karena perkembangan teknologi digital. Apalagi ada satu lagi. Kalau zaman dulu seorang nasabah itu biasanya menghubungi sales untuk menyampaikan pesanan beli atau jual atau menanyakan rekomendasi. Dan sales yang selalu ada di pasar selalu mengatakan, "Pak, Ibu sebaiknya beli saham ini, itu, dan lain-lainnya." Nah, sales juga namanya manusia ya. Nggak mungkin juga baca semua koran, nggak mungkin pula dapat semua informasi. Tetapi ya namanya investor bergantung pada sales. Dengan perkembangan teknologi digital seperti sekarang ini, peran sales semakin lama semakin mengecil. Orang bisa mendapatkan informasi dari manapun, dan ketimbang menghubungi sales yang mungkin harus nunggu kapan teleponnya diangkat, orang lebih memilih untuk melakukan order atau pemesanan langsung lewat smartphone mereka seketika. Nah, jadi cukup jelas bahwa sales pun di pasar modal Indonesia mulai tergantikan. Kedepannya akan ada yang disebut sebagai robo trading, robo advisors, di mana semua fungsi sales, mulai dari rekomendasi, pilihan, informasi, dan lain-lainnya dilakukan oleh mesin. Mereka bisa bekerja cepat, mereka bisa melakukan rekomendasi yang sangat spesifik berdasarkan waktu dan tempat dan keadaan investor, sehingga boleh dikatakan kualitas layanannya ke depannya akan semakin baik. Apalagi beberapa robot advisor akan dilengkapi dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bisa dapat dipastikan nasib dari para sales juga akan mengikuti apa yang terjadi dengan para broker. Nah, kalau misalnya industri kita sudah sedemikian terdisrupsi, apakah disrupsi seperti ini juga akan sampai ke Bursa Efek Indonesia? Ini yang menjadi pertanyaan penting dan menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau misalnya lingkungan di sekitar pasar modal bisa sedemikian berubah, bagaimana di dalam SRO sendiri? Bagaimana dengan Bursa Efek Indonesia? Bagaimana KEPEI dan KSEI? Kita melihat bahwa ada perubahan. Tahun 2018 ini misalnya kita berubah dari T+3 menjadi T+2. Dulu pernah dari T+4 menjadi T+3. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang biasa di lingkungan pasar modal Indonesia, termasuk di dalam SRO. Tentu kedepannya menjadi pertanyaan, kalau misalnya T+3 sudah berubah menjadi T+2, lalu apa? Kita perlu melihat ada banyak sekali teknologi, ada teknologi blockchain misalnya yang saat ini berkembang sangat luas dan kedepannya diperkirakan akan sangat dominan, akan berkontribusi juga pada pasar modal, bukan cuma di Indonesia tapi tentunya juga global. Kita akan melihat bahwa transfer uang, transfer efek dari satu tempat ke tempat lain di dunia akan berlangsung sangat cepat setiap waktu. Itu menjadikan gambaran bagaimana pasar modal kedepannya akan menjadi sangat berbeda dibandingkan masa lalu. Saya bisa melihat mungkin hanya masalah waktu sampai dengan KSEI mulai mengadopsi teknologi blockchain, atau mungkin KEPEI. Mereka perlu mengembangkan produk-produk baru, inovasi-inovasi baru. Dan bersama dengan itu juga cara kerja baru, cara melihat masalah, cara menyelesaikan masalah. Jadi boleh dikata teman-teman kita akan terimbas dengan itu. Dan akan kembali pada satu pertanyaan, bagaimana dengan Bursa Efek Indonesia? Tentu perubahan juga tidak bisa terhindarkan. Kita mengawasi emiten, kita juga membimbing, kita juga mempromosikan pasar modal kepada investor dan calon investor. Kita juga terkait dengan pemerintah, terkait penerbitan surat utang, terkait dengan manajemen keuangan, dan kita menjadi bagian dari aktor aktif ekonomi Indonesia. Dengan peran yang sedemikian banyak, teknologi digital juga akan masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia dan akan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita.
Masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri ke arah sana, karena sama seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kita akan terlindas sebagaimana apa yang terjadi pada travel agent, ataukah kita akan diberdayakan oleh teknologi sebagaimana yang terjadi dengan Gojek, atau bagaimana, atau apa? Ini menjadi pertanyaan penting dan menjadi renungan bagi kita semua. Melihat banyaknya peran Bursa Efek Indonesia, maka kehidupan digital, pekerjaan digital akan menjadi konsekuensi bagi kita semua di Bursa Efek Indonesia. Kita harus mulai memandang diri sebagai seorang knowledge worker. Bekerja bukan karena otot, tetapi berdasarkan ide, pengetahuan, pemahaman. Bursa Efek Indonesia punya tantangan bahwa kedepannya kita tidak bisa lagi menikmati ruang kerja yang seluas seperti sekarang ini, karena beban biaya akan semakin besar ke depannya. Kita harus sudah mulai mentransformasikan diri dan cara kita bekerja untuk semakin lama semakin efisien pada ruang yang semakin mengecil, tetapi dengan produktivitas yang semakin tinggi. Inilah tantangan bagi Bursa Efek Indonesia. Tetapi jangan cuma kita lihat tantangannya, juga ada kesempatan yang sangat luas. Kita tahu bahwa sebenarnya nggak ada juga orang yang senang harus pergi atau menghabiskan waktu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam hanya untuk pergi ke tempat kerja dan pulang ke tempat kerja. Maka teknologi digital juga menghadirkan solusi bagi hal tersebut. Kita bisa bekerja dari mana saja dan kapan saja dengan perlengkapan digital. Tentu dengan kualitas kerja yang lebih baik dan juga standar mutu yang tetap bisa ditingkatkan. Inilah visi mengenai Bursa Efek Indonesia, menjadi sebuah knowledge worker, kumpulan knowledge worker yang menggunakan teknologi, menggunakan digital untuk meningkatkan kualitas kerja mereka dan melakukan efisiensi penggunaan ruang. Suatu saat kita bisa bayangkan mungkin kita akan bertemu mengawasi emiten dari jarak jauh, kita akan bisa melakukan update atas keadaan suatu emiten, tidak harus di Bursa Efek Indonesia, tidak harus di kantor. Mungkin kita bisa mengadakan sosialisasi mengenai produk, mungkin kita bisa memperkenalkan investasi kepada masyarakat dari jarak jauh, reportingnya dari jarak jauh. Dan dari sini akan berkembang suatu hal yang baru, yaitu yang disebut sebagai meritocracy, di mana orang tidak lagi diukur berdasarkan absensinya, kapan datang, kapan pulang. Bukan masalah itu. Tapi apa yang bisa kontribusikan secara aktif dan secara cerdas bagi perusahaan. Ini adalah masa depan kerja di Bursa Efek Indonesia. Jadi, teman-teman sekalian, masa depan kita sebenarnya cerah. Ada banyak sekali yang bisa kembangkan dan perlu kita kembangkan, dan terutama bagi kita untuk bisa mengembangkan diri, untuk terus berinovasi, menghasilkan ide-ide baru, berkontribusi bagi tempat kerja yang kita cintai ini. Mari sama-sama kita menilik diri kita sendiri, melihat apa yang kita kembangkan dan bagaimana teknologi digital bisa mengubah cara kerja kita menjadi lebih efisien, bisa kita bekerja di mana saja dan kapan saja. Dan itu akan membawa kemajuan bagi bukan cuma pasar modal Indonesia, tetapi bagi kita masing-masing sebagai profesional, sebagai knowledge worker. Masa depan ada di tangan kita dan teknologi digital adalah sahabat kita untuk menjangkau ke sana.